Halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Cah Batasewu, tentunya masih bersama saya Sarif. Di video kali ini saya akan menginfokan tentang fitur baru yang ada di YouTube, di mana fitur ini bisa membantu kita untuk meningkatkan channel kita agar bisa lebih baik lagi dan juga memudahkan channel kita untuk direkomendasikan oleh pihak YouTube. Oke, pertama kita buka terlebih dahulu YouTube Studionya. Bagi yang pengguna HP bisa buka melalui Chrome, dan seperti biasa ya, kita ubah terlebih dahulu tampilannya ke dalam tampilan desktop. Caranya klik aja titik 3 di bagian pojok kanan atas. Nanti ada pilihan tuh tampilan desktop. Nah, klik aja tuh ya, atau checklist aja pilihan tersebut, maka tampilannya akan sama seperti yang teman-teman lihat saat ini. Sambil menyimak video ini, silahkan tekan tombol like-nya, dan bagi yang baru hadir silahkan tekan tombol subscribe-nya serta aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, kalau teman-teman sudah membuka YouTube Studionya, silahkan teman-teman bisa pergi ke menu analitik. Nah, di sini biasanya kan hanya mentok di penonton ya. Kecuali sudah monet nih. Kalau sudah monetisasi, maka pasti udah ada fitur pendapatan. Karena channel saya belum monetisasi, maka di sini mentok di penonton. Sedangkan untuk saat ini ada nih di sampingnya, yaitu fitur reset. Fitur reset ini merupakan fitur terbaru dari YouTube. Fitur ini bisa kalian gunakan untuk mencari atau mengetahui topik yang lagi viral ya, atau yang lagi booming. Biasanya kan ketika kita ingin mengetahui topik yang lagi rame atau yang lagi banyak dicari sama orang, kita mencarinya itu melalui searching di Google, atau bisa juga menggunakan aplikasi TubeBuddy ataupun yang lainnya ya. Nah, kalau sekarang ini kita tidak usah menggunakan yang seperti itu lagi ya. Kita bisa mencarinya langsung di sini. Di YouTube ini sudah disediakan fitur reset ya, gunanya sama tuh untuk mencari topik-topik yang sedang rame atau yang sedang banyak dicari oleh orang. Kita tinggal ketikkan saja kata kuncinya di sini. Contoh, misalkan saya ketikkan tutorial, maka muncul tuh ya. Di sini banyak nih kata kunci yang muncul. Salah satunya make up tutorial. Nah, kata kunci ini yang muncul di sini merupakan topik yang tinggi atau yang lagi rame dicari oleh orang banyak, khususnya di dunia ya, karena ini yang umum ya, bukan yang untuk pribadi atau yang konten kita saja, melainkan untuk umum. Kalian bisa lihat nih, ini lagi rame dan banyak dicari di negara-negara yang ada di sini nih. Ya, di sini ada Amerika, Australia, Kanada, dan lain-lain. Nah, di negara ini lagi rame nih mencari topik tentang make up ya, atau tutorial make up. Untuk topik yang lain ya, di bawahnya kalian bisa lihat nih di negara mana aja yang lagi rame. Jadi untuk saat ini kita itu dipermudah ya oleh pihak YouTube untuk mengetahui topik apa sih yang lagi banyak dicari sama orang dan lagi viral. Kemudian ini ada penelusuran penonton Anda. Jadi di samping sini ada nih penelusuran penonton Anda. Ini masih baru ya, jadi masih kosong. Jadi nanti yang diinginkan penonton kita akan muncul di sini nih. Jadi ketika para subscriber kita mencari di kolom pencarian tentang video yang mereka cari, maka akan muncul di sini. Sehingga kita tinggal menyajikan saja apa yang mereka inginkan. Dan juga memudahkan kita nih ketika mereka sudah menginginkan sebuah video yang
mereka cari ya, kemudian muncul di sini. Ini juga memudahkan kita untuk membuat konten yang sesuai dengan keinginan para penonton kita. Jadi video yang disukai oleh mereka di konten kita juga akan ketahuan karena akan muncul di sini nih. Ya, contohnya gini, misalkan kita sudah memiliki 200 konten. Nah, dari 200 ini ya, konten mana yang mereka sukai? Ketika orang sering melihat konten tersebut, maka akan muncul di sini, sehingga nantinya kita tahu nih apa yang disukai oleh para subscriber kita. Nah, dari sinilah kita bisa kembangin konten kita lagi, agar nantinya kalau sudah berkembang pasti konten kita akan mudah direkomendasikan oleh pihak YouTube. Terus yang selanjutnya ada disimpan. Maksudnya gimana? Maksudnya yaitu ketika kita takut lupa tentang topik yang lagi rame atau yang lagi booming ya, atau takut topiknya hilang, maka kita bisa menyimpannya di sini. Cara nyimpannya sangat mudah. Kita tinggal klik aja di bagian ini, maka akan otomatis tersimpan. Dan cara menghilangkannya pun sama ya, kita tinggal klik saja bagian ini, maka akan hilang. Mudah ya. Kemudian ada fitur lagi nih yang baru ya, nih teman-teman bisa lihat nih, yaitu CTR. Penayangan yang diputar otomatis di feed beranda ini akan dianggap sebagai penayangan saat menentukan CTR. Hal ini dapat mengubah CTR yang dilaporkan. Lalu apa sih CTR itu? Mari kita cari tahu bareng-bareng ya, kita cari bersama apa itu CTR. Kita klik aja yang ini, memeriksa tayangan dan rasio klik tayang atau disebut CTR. Gunakan tab jangkauan pada YouTube Analytics untuk memahami traffic di video Anda. Oh, ternyata di sini kita disuruh untuk pergi ke fitur jangkauan terlebih dahulu. Oke, kita buka saja ya. Sesuai perintahnya kita klik aja jangkauan. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, CTR-nya masih kecil ternyata ya. Karena ini belum terlalu direkomendasikan oleh YouTube ya, makanya masih kecil. Berbeda dengan konten atau channel yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pihak YouTube, pasti CTR-nya tinggi ya, atau sudah besar. Sedangkan kalau channel saya ini belum terlalu direkomendasikan karena masih kecil ya CTR-nya. Jadi yang dimaksud CTR itu misalkan gini nih, kita buka di penelusuran YouTube. Ketika muncul seperti ini dan kita belum klik salah satu video yang ada, cuma seperti ini saja nih, hanya menempelkan saja. Nah, ini kan jalan ya videonya, maka ini sudah terhitung masuk ke dalam rasio klik tayang walaupun kita tidak mengkliknya secara langsung. Jadi di sini kalau rasio klik kita tinggi dan tayangannya juga tinggi, maka konten kita akan cepat direkomendasikan oleh YouTube. Jadi setiap kita pindah ya atau melihat video seperti ini tanpa kita mengkliknya dan videonya sudah jalan seperti ini ya, semuanya itu otomatis masuk atau terhitung ke dalam rasio klik jam tayang kita. Nah, untuk punya saya ini baru mendapatkan rekomendasi YouTube yaitu sebesar 44%. Jadi bagi teman-teman yang masih kecil sama seperti punya saya ini ya, rekomendasinya masih kecil, nggak usah khawatir ya. Kita tinggal perbaiki konten kita saja agar nantinya cepat mendapatkan rekomendasi dari YouTube itu sendiri. Salah satunya yaitu dengan cara membuat thumbnail yang menarik, sehingga ketika thumbnail kita menarik pasti akan membuat penasaran penonton dan akan menimbulkan minat para penonton untuk membuka video kita. Makanya perhatikan tuh ya ketika membuat thumbnail, buatlah semenarik mungkin. Nah, kemudian untuk penayangan yang tampil di sini nih,
Yang dihitung itu jika thumbnail ditampilkan selama lebih dari 1 detik dan setidaknya 50% thumbnail terlihat di layar. Lihat detail tentang tempat penayangan dihitung di bawah ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada tayangan yang dihitung, yaitu bisa jadi ketika kita menonton video ya, tayangan yang dihitung oleh pihak YouTube itu nantinya masuk ke jam tayang itu jika kita melihat YouTube itu melalui komputer, TV ya, konsol game, Android, iPhone ataupun iPad. Kemudian video yang terhitung ke dalam tayangan itu bisa dilihatnya melalui penelusuran YouTube, halaman beranda YouTube ya, feed YouTube ya, seperti subscription, trending, history, tonton nanti ya. Kemudian rekomendasi berikutnya ya, ini rekomendasi berikutnya biasanya muncul ketika kita sudah menonton video sampai akhir, sehingga nanti muncul tuh video rekomendasikan atau video yang direkomendasikan oleh YouTube untuk ditonton berikutnya. Nah, ini masuk nih ya ke dalam tayangan yang dihitung. Kemudian yang di menu playlist juga dihitung ke dalam tayangan. Sedangkan yang tidak dihitung itu jika kita menonton video itu melalui situs dan aplikasi eksternal, misalnya melalui link atau penyematan di luar situs YouTube ya. Kemudian situs seluler YouTube atau melalui aplikasi YouTube Kids, aplikasi YouTube Musik ya, ini tidak masuk ke dalam hitungan. Kemudian ketika kita nonton melalui konten dalam pemutar video seperti kartu atau layar akhir, kita sematkan kartu atau layar akhir ya, ketika penonton atau subscriber kita mengklik di layar akhir itu tidak masuk ke dalam hitungan jam tayang ya. Berbeda dengan yang video berikutnya. Video berikutnya itu masuk, kalau di layar akhir tidak masuk ya. Kemudian melalui email atau notifikasi juga tidak masuk ke hitungan. Kemudian video yang diputar di tab latar belakang atau tayangan yang tidak terlihat, maksudnya ketika kita nonton video melalui HP ya, kemudian HP-nya itu mati dalam artian standby ya, tidur, namun videonya tetap jalan, nah itu tidak masuk ke dalam hitungan untuk saat ini. Kemudian video yang thumbnailnya terlihat kurang dari 50% atau selama kurang dari 1 detik juga tidak masuk ke dalam hitungan. Maksudnya gini nih contohnya nih ya, kita buka dulu nih. Nah, ini kan ada nih ya video, ada thumbnailnya. Nah, kalau ini ya kita giniin saja terus muternya itu kurang dari 1 detik, maka tidak masuk ke dalam hitungan. Sedangkan kalau lebih dari 1 detik masuk ke dalam hitungan. Dan biasanya penonton itu kan kadang penasaran ya, melihat thumbnail bagus nih, pasti sebelum diklik mereka tonton dulu nih sampai beberapa menit atau beberapa detik ya. Nah, itu masuk hitungan. Berbeda dengan ya baru sekilas langsung udah nggak ada 1 detik ya, nggak ada 1 detik tuh langsung pindah lagi, itu tidak masuk hitungan. Tapi kalau lewat dari 1 detik masuk ke dalam hitungan tayangan. Kemudian kalau kita melihat iklan video discovery through view juga tidak masuk ke dalam hitungan tayangan ya, jadi tayangan tersebut tidak dihitung. Jadi di sini buat teman-teman agar nantinya tidak sia-sia ketika mengejar jam tayang, maka hindarilah cara ini ya. Kalau mau menonton maka tontonlah seperti biasa atau ikuti cara yang sebelah sini ya. Jika kita mengikuti cara ini maka tayangan yang kita tonton akan masuk ke dalam jam tayang. Tapi kalau kita ngikutin yang ini maka tidak terhitung. Jadi kesimpulannya, untuk tahun ini YouTube menyediakan fitur baru berupa reset yang bisa kita gunakan untuk mencari topik atau kata kunci yang lagi trending di seluruh dunia.
Dan juga kita bisa melihat penelusuran di konten kita yang sering dicari oleh para penonton kita atau para subscriber kita, sehingga nantinya memudahkan kita untuk mengembangkan konten-konten kita. Kemudian fitur lain yang disediakan lagi adalah fitur CTR, di mana CTR ini bisa meningkatkan rasio klik tayang kita. Ya, contohnya seperti tadi ya. Kalau kita melihatnya lebih dari 1 detik, maka otomatis masuk ke dalam hitungan jam tayang atau hitungan tayangan. Sedangkan kalau kurang dari 1 detik, maka tidak masuk ke dalam hitungan. Kayak gini tadi contohnya ya. Nah, kalau lebih dari 1 detik masuk ke hitungan. Kalau tidak, berarti tidak masuk ke dalam hitungan. Cukup mudah ya fitur ini, dan juga cukup membantu kita untuk meningkatkan konten kita agar cepat berkembang dan cepat direkomendasikan oleh pihak YouTube. Itu saja yang bisa saya sampaikan atau bisa saya bagikan kali ini. Jika bermanfaat silakan share videonya, dan jangan lupa bantu channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dengan cara tekan like, kemudian tekan subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.